Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental CTRA kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita mulai dari bisnis model dari CTRA ini. Jadi untuk CTRA ini bergerak di bidang usaha industri properti. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan dan sewa properti. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terus untuk kasus hukum, saat saya melakukan analisa ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan CTRA. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh PT Sampelopor sebesar 52,77%, masyarakat sebesar 47,1%, dan sisanya treasury sebesar 0,13%. Oke teman-teman, kita bisa lihat dari segi revenue-nya. Teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2019 cukup beragam ya dari segi pendapatannya. Dan di 2020 kuartal 3 ini dibandingkan dengan kuartal 3 2019 mengalami penurunan sebesar 10,6%. Terus kita juga bisa asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 26,4%. Terus untuk segmen properti, di mana kita harus melihat satu income, yaitu recurring income ya teman-teman, atau pendapatan yang berulang. Jadi untuk pendapatan berulangnya di tahun 2020 kuartal 3 sebesar 24% dari 4,2 juta. Terus di 2019 kuartal 3 sebesar 30% dari 4,7 juta. Jadi untuk recurring income-nya mengalami penurunan sebesar 6%. Terus dari segi net profit-nya juga cukup beragam ya teman-teman, dari 2014 sampai 2019. Dan di 2020 kuartal 3 ini mengalami penurunan sebesar 44,3%. Dan seperti tadi, jika kita asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun akan mengalami penurunan sebesar 74,2%. Oke, dari segi asetnya teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 ini ya cukup konsisten mengalami kenaikan ya. Cuma di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sedikit sebesar 1%. Terus dari segi utangnya juga konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 19,3%. Terus dari segi modalnya konsisten juga dari 2014 sampai 2019, dan 2019 sampai 2020 ini mengalami penurunan sebesar 18,6%. Dan hal ini kalau saya lihat teman-teman itu dikarenakan oleh bagi dividen ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi untuk di sektor properti ini kita juga harus lihat adalah tanah yang mereka miliki atau lembengnya atau dan future development-nya teman-teman. Terus untuk CTRA ini memang memiliki tanah tetapi lebih ke berhubungan dengan entitas anaknya langsung ya teman-teman. Jadi ini adalah lembengnya, dan saat saya mencari informasinya dia tidak menuliskan luas tanahnya berapa, dia hanya menuliskan dalam jumlah rupiahnya ya teman-teman. Dan ini adalah 7 juta dikali 1 juta ya, karena dalam jutaan rupiah. Oke, terus teman-teman kita lihat dari ini adalah laporan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah MPM atau net profit marginnya. Untuk di 2020 ini sebesar 5,53%, which is ini mengalami penurunan yang lumayan signifikan ya teman-teman. Mengalami penurunan sebesar 10% ke atas ya teman-teman dari segi net profit margin dari 2019. Terus kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya juga NPM-nya rata-rata pun memang di atas 12%. Terus dari 5% ini membuat EPS-nya menjadi 17 dan membuat PER-nya menjadi 60,25. Terus dari segi book value-nya teman-teman kita bisa mendapatkan book value-nya di 911. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 1005, maka kita bisa mendapatkan PBV-nya di 1,1. Terus kalau kita bandingkan dengan rata-rata PBV-nya, memang untuk CTRA ini rata-rata mungkin di PBV-nya di 1 komaan ya teman-teman. Terus untuk DER-nya di 1,3 kali, which is ini tidak bagus ya teman-teman. Tetapi kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, memang yang paling bagus DER-nya di tahun 2019, yang dimana DER-nya masih di 0,89.
Tetapi sisanya itu memang DER-nya udah di atas 1, tetapi memang masih 1,01 sampai 0,5 ya teman-teman. Sedangkan yang ini udah 1,3, which is ini mengalami penambahan yang cukup lumayan. Terus dari segi ROE-nya di 1,83%, ya which is ini dikarenakan net profit-nya menurun, membuat rasio ROE-nya mengalami penurunan yang lumayan juga teman-teman. Terus yang ditambah lagi juga mereka adalah sektor yang kena dampak pandemi ya teman-teman. Terus untuk ROE kalau kita lihat dari rata-ratanya mungkin dari sebelum-sebelumnya, untuk 2019 ke bawah mungkin kita bisa mendapatkan ROE rata-ratanya di sekitar 5-7% untuk CTRA ini. Terus untuk ROA-nya di 0,8%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga CTRA di 1005. Jadi dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value dari CTRA ini sekitar 995. Jadi masih memiliki margin of safety minus 1%. Jadi ini minus 1% mungkin bisa dikatakan untuk CTRA sekarang sudah di harga fair value-nya. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa saya berikan status oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan status oke karena tidak adanya kasus hukum. Yang kedua adalah memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan, tetapi kan mereka adalah perusahaan yang terdampak oleh pandemi, jadi saya berikan status oke. Cuman secara net profit saya memberikan status no karena penurunannya lebih dari 50%. Terus dari segi aset saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan sedikit. Itu saya lihat karena mereka sedang membagikan dividen ya, jadi pasti asetnya mengalami penurunan. Dari liability saya berikan status no karena DER-nya di atas 1 dan hutangnya juga meningkat. Dari segi book value saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Terus untuk secara sektor saya berikan status oke karena saya melihat mereka masih memiliki land bank-nya. Yang kedua adalah mereka memiliki recurring income yang di atas 20%. Mungkin kalau mereka bisa meningkatkan di atas 30% lagi, which is akan menjadi sangat bagus. Terus untuk ROE-nya saya berikan status no karena di bawah 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena mungkin ini udah harga fair value ya, mungkin bisa dikatakan oke juga. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk CTRA ini masih sangat royal membagikan dividennya kepada investor. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 6/11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham CTRA ini? Teman-teman, kalau saya lihat dengan kondisi sekarang, mungkin CTRA menjadi cukup menarik sih sebenarnya. Dan mungkin saya akan membeli saham CTRA ini, tetapi tidak pada harga sekarang. Mungkin saya tunggu koreksi lebih dalam lagi atau mendekati 900-an lah teman-teman. Mungkin saya akan consider untuk melakukan pembelian di CTRA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.